Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita Hermawati. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020 dengan NIM 20121515. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan materi pointer, stack, dan antrian. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi QEW, yaitu antrian yang dimana intinya dalam suatu QEW ini adalah antrian dalam kehidupan kita yang misalnya kayak sedang mengantri pemesanan tiket, kemudian antrian memiliki nomor urut, terus presensi, misal mau ngurutin presensi dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini untuk penjelasannya yaitu yang pertama, di sini ada feeder fare yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, yang di mana program ini kita mendefinisikan IO stream-nya, terus untuk penginputan, kemudian output-nya juga. Di sini juga ada Conio untuk menggunakan gauge. Nah, di sini saya sudah ada penjelasannya. Kemudian di sini untuk menggunakan sistem CLS. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan di bawah juga. Terus yang di sini ada define maksimal 1000, yang dimana untuk nomor antriannya itu dikasih antrian sebanyak 1000 untuk maksimalnya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, di sini kita akan membuat deklarasi suatu variabel, yang dimana programnya kita menggunakan integer nomornya itu maksimal array. Kemudian ada yang kedua yaitu tipe data integer yang bernama head sama dengan -1 dan integer tail sama dengan -1. Nah, untuk variabel nomor ini menggunakan array yang batasnya sesuai dengan maksimal yang tadi di atas. Serta head dan tail adalah bagian awal dan bagian akhir daripada antrian itu sendiri. Jadi, kemudian di sini ada membuat fungsi untuk pengecekan antrian. Pengecekan antrian itu kita menggunakan bool isEmpty, fungsi untuk menunjukkan jika tail sama dengan -1. Kemudian di sini ada true sama false. Lanjut, di sini ada fungsi untuk menunjukkan jika tail sama dengan maksimal -1. Nah, jadi di sini isEmpty itu adalah pengecekan apakah antrian itu kosong atau tidak, karena tail bagian akhir antrian. Jika tail sama dengan -1, jika tail sama dengan -1, maka antrian jelas akan kosong. Tapi kalau misalkan isEmpty itu mengembalikan, intinya tuh kayak mengembalikan is true gitu loh. Nah, jadi selanjutnya di sini is full. Nah, untuk isPoll itu adalah untuk pengecekan aplikasi antrian ketika antrian penuh atau tidak karena tail bagian akhir antrian. Jadi, jika tail sama dengan maksimal 1, jika tail sama dengan maksimal -1, maka jelas antrian ini sudah penuh sama dengan antrian 1000. Maka isFull ini mengembalikan nilai sama dengan true. Nah, nanti untuk fungsi di atas akan digunakan pada if else. Akan digunakan if else yang bernilai true, maka if dijalankan. Jika kondisi if bernilai false, maka akan dilewati. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita akan membuat fungsi untuk memasukkan antrian ke dalam array. Jadi, di sini ada integer nomor. Nah, yang artinya untuk penjelasan ini yaitu fungsi ini berfungsi sebagai isEmpty dan isFull yang digunakan. Antrian ini masuk memiliki parameter. Jadi, nanti di fungsi main nomor ini
akan dideklarasikan sebagai nomor urut untuk antriannya. Kemudian di sini ada antrian keluar. Untuk antrian keluar ini adalah untuk membuat fungsi untuk mengurangi atau menghapus antrian dalam array. Jadi fungsi ini juga ada di sini keterangan is empty dan is full. Jadi untuk fungsi is empty sama is full itu digunakan jika is empty bernilai true. Jika is empty bernilai true, kemudian berarti tile sama dengan -1. Maka emang ya antrian itu tidak akan ada karena tile bagian dari akhir antrian itu sendiri. Nah, sedikit saya menjelaskan terkait dengan materi antrian. Jadi di sini, jika empty bernilai false akan mengeksekusikan bagian else. Nah, jadi untuk melakukan perulangan, lalu setelah itu jika tile -1 seperti pada implementasi yang saya tampilkan di layar sebagai berikut. Jadi if else pada blok di bawah ini untuk pengecekan saja jika tile sama dengan -1, maka head juga disamakan menjadi -1 agar program sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi di sini ya, contohnya ya seperti ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tile, nomornya itu nanti selanjutnya kita tambahkan, di sini adalah indeks, array sama indeks ya. Jadi, untuk yang selanjutnya yaitu 0 ditambah 1 sama dengan berapa, 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2, ini kan antrian dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ditambah 1 sesuai dengan keterangan pada berikut ini. Nah, selanjutnya di sini untuk hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk tilenya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya di sini untuk hasil akhirnya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya void clear. Nah, void clear ini adalah untuk menghapus antrian yang berarti kayak sama aja sih sebenarnya untuk menghapus semua yang ada di dalam array. Cukup untuk memberikan nilai 1 aja, ini ya, nilai 1 aja. -1 pada head dan tail yang artinya akan mereset semua nilai daripada tail berikut. Jadi untuk yang selanjutnya di sini yaitu fungsi untuk melihat semua antrian. Untuk melihat suatu antrian itu kita menggunakan ini sistem CLS untuk nah seperti ini ya teman-teman. Jadi selanjutnya yaitu di sini ada fungsi main. Fungsi main. Yang dimana untuk fungsi main itu sendiri, sampai bawah ya, untuk fungsi mainnya, ini. Jadi untuk fungsi main itu, yaitu untuk menambahkan antrian pada calls ini, integer calls, untuk mendeklarasikan pilihan user dan nomor urutan antrian. Jadi seperti ini. Nah, langsung saja saya running programnya. Nah, programnya di sini false. Nah, selanjutnya silakan mengantri menunggu 0 antrian. Misal, gitu kan, tambahkan antrian. Kalau misal tambahkan antrian berarti udah, tuh ya. Nah, selanjutnya panggil antrian, contohnya panggil antrian. Nah, nomor antrian 1 silakan dipanggil. Itu nanti udah dipanggil ya. Lihat daftar antrian, misal nomor 3. Nah, nomor antrian di sini. Kemudian 4, format. Antrian dikosongkan. Selanjutnya 5, exit atau keluar. Oke, program berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi stuck. Di mana untuk materi stuck itu sendiri saya akan jelaskan pada program berikut ini. Sebelumnya saya izin untuk menjelaskan apa itu stuck terlebih dahulu ya. Nah, stuck sama seperti halnya tumpukan.
Jadi intinya dalam stack itu adalah suatu yang ditumpuk. Jika di dunia nyata, misal kayak tumpukan piring, misal piring yang sudah selesai dicuci, itu contohnya. Terus kemudian akan ditumpuk dari bawah ke atas. Nah, kemudian setelah semua itu, misal setelah semua piringnya bersih, maka diambil satu persatu dari atas ke bawah dan dimasukkan ke lemari atau rak piring. Nah, untuk contoh atau bayangan teori dalam materi stack itu kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan sorry, di sini akan saya menjelaskan praktikum daripada stack itu sendiri. Jadi di sini ada prosesor head file. Di sini kita hanya menggunakan dua baris aja untuk mendefinisikan header file menggunakan IOStream untuk standar input ataupun output stream dan ada keterangan maksimal sama dengan 10 untuk maksimal data array pada stack atau tumpukan itu sendiri. Selanjutnya di sini kita akan mendeklarasikan stack tumpukan untuk pada step ini, kita mendeklarasikan top. Ini ya, mendeklarasikan top untuk menunjukkan data teratas pada tumpukan dan array data yang ini, data maksimalnya dengan jumlah array dari data maksimal yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu data maksimal atau yang di sini yaitu max. Nah, selanjutnya inisialisasi daripada nilai top itu sendiri, di sini kita menggunakan void init. Void init tumpukan titik top sama dengan -1. Untuk memastikan penunjukan daripada top itu, kita berada pada posisi indeks ke 0. Indeks ke 0, pada saat menambahkan data kayak tumpukan gitu, maka di sini kita perlu memberikan nilai awal yaitu -1. Nah, di sini kita menambahkan -1 untuk pendefinisian daripada tumpukan. Selanjutnya kita akan memeriksa tumpukan itu, kita menggunakan fungsi ada di bawah ini. Bool is empty, return tumpukan titik top sama dengan -1. Jadi intinya dari tumpukan itu yaitu kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan itu sudah full atau is full pada fungsi pertama dan tumpukan kosong pada is empty. Keduanya memberikan pengambilan nilai boolean. Nah, di sini ya, nilai boolean. Jadi kita cukup memberikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing aja gitu. Nah, pada fungsi is empty ini akan memberikan nilai true. Ini ya. Pada fungsi ini akan memberikan nilai true atau benar jika nilai tumpukan titik top sama dengan -1 atau false jika tidak sama. Terus kemudian yang kedua, pada fungsi isFull ini akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan ini sama dengan maksimal data array yang telah ditentukan, dikurangi 1 maksimal -1. Atau false jika tidak sama. Jadi, kalau misalkan tidak sama, maka dikatakan false. Seperti itu. Jadi, selanjutnya di sini void push. Di sini untuk void push itu untuk menginputkan data ke tumpukan halaman utama. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan apakah tumpukan penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat mengembalikan data ke tumpukan karena sudah tidak ada ruang lagi kan untuk melakukan penumpukan gitu, karena sudah terpenuhi. Jadi cukup tampilkan pesan bahwa tumpukan penuh aja. Contohnya di sini ya, tumpukan kosong, kemudian sudah terambil data kosong. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, oh ya, untuk yang di sini saya lupa menjelaskan sedikit bahwa jika masih ada ruang, maka
tambahan nilai tumpukan sama dengan 1. Sini, tumpukan sama dengan 1. Kemudian masukkan data ke ruang yang ditunjukkan oleh top. Nah, selanjutnya untuk mengambil data dari tumpukan itu, sebelum mengambil data, kita perlu memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak terlebih dahulu. Kalau misalkan kosong, kita bisa masukin. Kalau misalkan nggak kosong, berarti kita nggak bisa masukin. Jadi, karena tidak dapat mengambil data yang tidak ada pada tumpukan, gitu. Jika masih ada data pada tumpukan, maka tampilan data dengan mengambil data teratas dari tumpukan untuk menghapus data tersebut dengan mengurangi nilai top. Nah, seperti ini teman-teman. Saya akan running terlebih dahulu. Masukkan pilihan input 1, masukkan data, misalkan datanya 3. Nah, data 3 masuk ke stack, tumpukan 3. Gitu. Udah kan? Jadi sama halnya pada saat mengambil data dari tumpukan, kita juga perlu memberikan apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Jika tidak, maka nanti bisa masuk. Setelah semua data atau variabel data fungsi selesai, kita deklarasikan dan inisialisasikan. Selanjutnya kita bisa membuat menu dengan dual switch. Dual switch. Jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Masukkan pilihan 2. Data 3 sudah terambil, tumpukan kosong. Soal keluar ya. Oke, sudah keluar. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi pointer. Untuk materi pointer ini, untuk programnya, saya ambil yang program simple-simple aja. Jadi intinya seperti biasa saya menjelaskan terlebih dahulu, pointer itu adalah suatu variabel penunjuk yang berisi nilai yang menunjukkan bahwa alamat suatu lokasi itu kayak lokasi-lokasi tertentu gitu. Jadi variabel penunjuk daripada alamat suatu lokasi. Jadi pointer ini tidak berisi nilai data aja, melainkan berisi suatu alamat atau lokasi daripada penunjuk itu sendiri. Seperti itu. Jadi untuk contohnya seperti ini contoh programnya. Yang pertama yaitu saya mulai dari ini aja, integer pointer. Ada variabel yang bertipe data integer. Untuk mendeklarasikan pointer dengan nama pointer ini yang menunjukkan ke tipe data integer. Kemudian untuk melakukan alokasi memori, kita menggunakan fungsi data pointer sama dengan new yang bertipe data integer juga. Selanjutnya menggunakan alamat atau lokasi penunjuk yang telah dialokasikan, kita menggunakan bintang. Kalau untuk tanda daripada pointer itu, di sini ada bintang. Bintang terus nama daripada variabelnya. Selanjutnya untuk nilainya di sini kita menggunakan 100. Selanjutnya di sini ada cout. Cout sama dengan nilai pointer. Kemudian untuk melakukan dealokasinya atau delete daripada alokasinya, kita menggunakan fungsi delete pointer. Nah, selanjutnya terakhir yaitu return sama dengan 0. Langsung saja. Jadi untuk hasilnya di sini yaitu nilai pointer sama dengan 100. Begitu. Itu penjelasan mengenai materi pointer, QW atau antrian, kemudian stack atau tumpukan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.